berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 27 Januari 2017. Kita akan menyoal seputar persiapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menggelar debat kandidat putaran pertama. Mitra 104,6 FM, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng berencana akan menggelar debat dua kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng tanggal 30 Januari 2017. Lokasinya bertempat di Hotel Melka, kawasan Lovina. Iya. Baik, kita dengarkan penjelasan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana, terkait dengan rencana debat pilkada tersebut. Silakan Pak Gede Suwardana, Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bung Wiratmaja. Om Swastiastu, Om Awi Bernama Senam Sidang. Selamat pagi para pendengar Radio Guntur. KPU Kabupaten Buleleng saat ini sudah mempersiapkan proses pelaksanaan debat publik atau debat terbuka pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2017. Debat akan dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari pukul 9 sampai selesai di Hotel Melka yang disiarkan secara live oleh Radio Republik Indonesia dan disiarkan secara relay oleh radio swasta di Buleleng. Kemudian debat sesi kedua akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017 yang akan disiarkan secara live oleh televisi lokal dan dirilai oleh televisi lokal di Bali yang dilaksanakan di Hotel Grand Bali Beach pada pukul 19 sampai selesai. Dalam proses debat ini KPU sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon, rapat koordinasi dengan tim perumus, kemudian moderator dan panelis. Jadi persiapan kita sudah 75%. Jadi tinggal sekarang adalah proses pelaksanaan teknis debat. Mudah-mudahan proses debat ini berjalan dengan baik sehingga para pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi dan program kerjanya kepada masyarakat Buleleng. Demikian, Bu. Ya, tema apa yang diangkat dalam debat kali ini? Tema debat ini ada dua tema besar yang akan kita angkat yang disesuaikan dengan petunjuk teknis proses pelaksanaan debat pada Pilkada serentak 2017. Tema yang pertama adalah membangun generasi muda yang sehat, cerdas, kreatif, dan bersih narkoba yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk Buleleng. Debat inilah yang ada di sesi pertama yang nanti disiarkan di radio. Kemudian tema debat sesi kedua adalah pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hukum, dan politik untuk Buleleng. Debat ini ada pada sesi kedua yang disiarkan secara live di televisi. Dua tema debat ini sudah melalui kajian yang sangat mendalam antara KPU, kemudian tim Fulmus yang terdiri dari 4 akademisi yang ada di Buleleng. Kemudian setelah itu dikaji lagi bersama para panelis dan para moderator. Nah, jadi tema yang kita angkat sudah melalui kajian yang mendalam. Nanti prosesnya akan diperdalam dalam proses pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Sehingga di situ akan tergali bagaimana visi, misi, dan program kerja dari pasangan calon untuk mewujudkan proses pembangunan secara umum di Buleleng. Baik pembangunan generasi mudanya, pembangunan fisiknya, infrastruktur, sumber daya manusianya. Ya, untuk debat di Hotel Melka, apakah seluruh masyarakat Buleleng bisa hadir misalnya menyaksikan debat tersebut? Untuk debat, mohon maaf kami sampaikan ke masyarakat bahwa undangannya terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan. Tentunya kita ingin masyarakat bisa mendengarkan, bisa menyaksikan. Namun karena terbatasnya ruangan, maka kita pun mengatur jumlah peserta dan undangan. Misalnya pada sesi pertama, jumlah undangan yang kita hadirkan sebanyak 250 orang yang terdiri dari paslon atau pasangan calon, kemudian tim
kampanye dari masing-masing pasangan calon sebanyak 75 orang. Nah, sisanya barulah undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya undangan dari KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Kota Sebali, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Buleleng, kemudian PPK. Setelah itu barulah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, pelajar, dan berbagai organisasi yang ada di Buleleng. Nah, jadi kita berupaya mencangkup semua komponen masyarakat dengan harapan organisasi-organisasi yang diundang ini atau tokoh masyarakat yang diundang bisa menyampaikan kepada handetolannya, kepada kerabatnya. Dan masyarakat Buleleng bisa menyaksikan atau sesi pertama bisa mendengarkan di radio RRI yang menyiarkan secara live, kemudian juga mendengarkan di stasiun radio swasta yang ada di Buleleng. Jadi dengan harapan semua masyarakat bisa mendengarkan pada saat itu. Ya, 250 orang itu berarti semuanya dari dua pasangan calon plus masyarakat yang hadir. Iya. Bukan per calon diperkenankan 250 orang. Kapasitas ruangan tidak mencukupi, Bung Miratnya. Jadi kita undang paslonnya masing-masing satu pasang, gitu. Kemudian tim kampanyenya masing-masing paslon 75 orang. Setelah itu sisanya barulah undangan dari KPU. Iya. Kemudian mungkin masyarakat juga perlu tahu siapa saja yang nanti akan tampil sebagai moderator dan juga panelis dalam sesi pertama, debat pertama. Untuk debat sesi pertama, tanggal 30 Januari 2017, moderatornya adalah Dr. I. Nyoman Subande, seorang putra daerah yang memiliki pengalaman sebagai moderator di beberapa pilkada di kabupaten kota di Bali. Selain berpengalaman sebagai moderator, yang bersangkutan juga berpengalaman sebagai panelis. Nah, mudah-mudahan dalam debat ini yang Dr. Subande bisa memberikan yang terbaik buat Buleleng. Kemudian di sesi kedua, moderatornya adalah Dr. Wisnu Murti, yang juga berpengalaman sebagai moderator, sebagai panelis dalam debat di kabupaten kota di Bali. Nah, jadi kita mencari moderator yang memang sudah memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman, kemudian memiliki integritas dan independensi. Karena kami sangat yakin kedua moderator ini mampu menjaga integritas, kemudian netralitas dan keberimbangan dalam proses debat nanti. Ya. Kemudian untuk masyarakat yang hadir atau misalnya dari para peserta pasangan calon itu, penonton di sana itu boleh nggak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua pasangan calon kelak? Oke. Dalam debat untuk Pilkada 2017, petunjuk teknis sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau masyarakat Buleleng pernah menyaksikan debat di beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada, contohlah DKI, tentu paham bahwa penontonnya atau undangannya tidak bisa mengajukan pertanyaan saat itu. Namun, KPU Buleleng sudah pernah mengumumkan kepada masyarakat Buleleng untuk bisa mengajukan usulan pertanyaan dalam proses debat ini. Namun sampai deadline, sampai batas akhir, belum ada masyarakat Buleleng yang mengajukan pertanyaan ke KPU untuk disampaikan ke para peserta debat. Nah, karena tidak ada masukan dari masyarakat, tentu tidak ada pertanyaan dari masyarakat Buleleng yang disampaikan oleh moderator. Padahal kami, KPU Buleleng, sudah menginformasikan pada masyarakat melalui website, melalui media massa, melalui radio, tentu Radio Guntur juga pernah menyiarkan untuk menerima masukan. Namun itu tidak berarti mengurangi bobot debat nanti, karena para panelis yang memberikan pertanyaan sudah mengkaji bersama tim perumus, bersama para moderator. Sejauh mana mereka menggali tema-tema yang lebih spesifik, pertanyaan yang lebih spesifik dari tema yang kita sampaikan nanti dalam debat. Ya. Di sana saya dengar ada kerahasiaan soal. Ya. Benar rahasia nggak? Rahasia ini memang menjadi kewajiban, keharusan dalam proses debat. Tentu kerahasiaan ini hanya milik panelis
KPU pun tidak akan mengetahui pertanyaannya karena pertanyaan itu dibuat oleh panelis di rumahnya, kemudian dimasukkan dalam amplop dan disampaikan langsung pada saat debat. Jadi yang tahu pertanyaan itu hanya panelis. Kemudian disampaikan kepada moderator dan moderator hanya membacakan pertanyaan dari panelis. Nah, jadi hanya dua pihak ini yang tahu isi pertanyaan dari debat tersebut. Dan para panelis pun sudah menandatangani fakta integritas bahwa yang bersangkutan satu tidak aktif langsung atau tidak langsung sebagai tim kampanye, kemudian bersedia untuk merahasiakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketiga, jika melanggar fakta integritas itu maka bersedia dikenakan sanksi. Nah, jadi kami yakin dengan integritas para panelis, mereka pasti akan merahasiakan pertanyaan tersebut. Kepada pihak manapun, termasuk KPU pun tidak akan tahu. Benar-benar benar ya. Astagfirullah. Ya, kemudian bagaimanapun juga para pendukung yang hadir yang tadi disampaikan kapasitas hotel tidak memenuhi seandainya lebih dari 250 orang. Kemudian di luar tentu akan ada masyarakat umum yang ingin menyaksikan secara langsung. Bagaimana koordinasinya dengan pihak keamanan? Proses debat ini kami melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Yang pertama, seperti Bung Wiratmaja sampaikan, masalah keamanan, kami sudah menyampaikan dan memberitahukan kepada Polres Buleleng. Sepenuhnya nanti proses pengamanan ada di kepolisian. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian bagaimana pola pengamanan yang dilaksanakan dalam proses debat itu. Nah, kemudian untuk menjaga kelancaran debat, kami sudah koordinasi dengan PLN supaya terjaga kehandalan listriknya pada saat itu. Jangan sampai pada saat debat berlangsung tiba-tiba listrik padam. Kami sudah koordinasi dengan PLN dan PLN sudah menyatakan kesediaannya untuk menjaga kehandalan listrik dengan berbagai macam potensi yang terjadi. Akan sudah disimulasikan ya saya dengar. Baik. Kemudian Pak Ketua, untuk debat itu panelis dan moderator sudah. Kemudian nanti sistemnya seperti apa? Berapa sesi nanti akan dilakukan debat? Debat publik atau debat terbuka Pilkada serentak 2017 diatur dalam sekitar 5 segmen. 5 segmen. Yang pertama adalah segmen pembukaan, kemudian segmen penyampaian visi misi, selanjutnya yang ketiga adalah segmen pendalaman dari panelis, yang keempat adalah segmen tanya jawab dari masing-masing pasangan calon, dan yang kelima adalah segmen closing statement atau penutup dari pasangan calon. Dalam kelima segmen ini kami atur setiap segmen ada 2 session. Misalnya saja pendalaman dari panelis. Panelis yang sebanyak 5 orang kami batasi memberikan pertanyaan 8 pertanyaan dari 5 panelis itu. Jadi ada satu panelis misalnya satu yang mengomongi bidang tertentu mendapatkan jatah 2 pertanyaan. Dari 8 pertanyaan akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 4 pertanyaan, sesi kedua 4 pertanyaan. Dari masing-masing pertanyaan, para pasangan calon mendapat kesempatan menjawab selama 2 menit. Awalnya di sesi pemaparan visi misi, pasangan calon mendapatkan jatah waktu 5 menit untuk pemaparan visi misi. Kemudian di sesi pertanyaan dari panelis mendapat waktu 2 menit. Satu pertanyaan akan diberikan kepada 2 pasangan calon. Jadi untuk menjaga asas keberimbangan, pertanyaan yang sama diberikan kepada kedua pasangan calon. Jadi 8 pertanyaan ini akan dijawab, akan dieksplor oleh pasangan calon secara waktu dan durasi yang sama. Kemudian masuk ke segmen ketiga. Segmen ketiga ini adalah segmen tanya jawab. Nah, berkaca dari pengalaman kita melihat sesi debat di DKI bahwa proses tanya jawab ini terlalu singkat. Nah, berdasarkan itulah kami ingin menggali lebih dalam dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam proses debat ini sehingga kedua pasangan calon
bisa unjuk kemampuan, bisa unjuk kapasitas dalam proses tanya jawab antar pasangan calon. Setiap pertanyaan itu dijawab oleh pasangan calon yang lain, kemudian jawaban dari pasangan calon yang lain disanggah oleh si penanya. Sanggahan oleh si penanya itu akan disanggah lagi oleh pasangan calon yang menjawab. Jadi ada putaran seperti itu sehingga proses debatnya lebih cair, lebih terbuka, tapi dalam konteks tetap aturan-aturan main yang berlaku. Nah, berdasarkan itulah kami memperpanjang durasi proses tanya jawab dengan harapan masyarakat dapat mendengarkan atau menyaksikan nanti kemampuan, kapasitas, dan jejak rekam, kemudian pengalaman dari masing-masing pasangan calon untuk bisa menyampaikan program, visi, dan misinya kepada masyarakat wilayah. Kedua pasangan calon boleh membawa catatan? Catatan kecil boleh, tapi kalau sampai buku gitu tempatnya yang tidak cukup karena kita hanya sediakan meja kecil, nah, tapi kalau pasangan calon membawa program visi misinya atau catatan kecil dipersilakan. Siapa tahu mereka ingin memperdalam lagi sesuai dengan visi misi program yang disampaikan ke KPU, kami persilakan. Nah, dengan catatan tidak terlalu banyak karena meja yang disediakan pun hanya terbatas untuk 2 orang. Kemudian boleh membawa HP pasangan calon? Fasilitas lain, fasilitas lain, alat telekomunikasi tidak diperkenankan. Nah, hanya diperkenankan membawa catatan kecil. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.